Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali. Selamat akhir pekan buat kakak-kakak Purna maupun calon paskibraka 2022 atau calon paskibraka tahun-tahun berikutnya yang bergabung di live ini. Selamat bergabung. Oke, udah banyak banget. Salam paskibra. Wom Siwor. Salam paskibra. Oke, bisa typing dulu nggak dari mana semua nih yang udah gabung? Dari Pulau Sumatera udah ada belum nih? Udah banyak banget yang join ya. Ayo absen dulu dari mana semua nih? Sebelum kita ajak bergabung ini. Tapi kayaknya belum join sih gestar hari ini. Salam paskibra dari Kabupaten Biak. Salam Papua, salam. Di sana udah buka kak ya? Seperti Jawa Timur, oke. Jawa Timur sudah PP Jatim, siap. Wah, PP Jatim ini banyak yang join nih harusnya nih. Soalnya kan lagi hari ini kita live sama Paskibraka Nasional dari Jawa Timur. Alhamdulillah, tahun lalu. Iya, ingat dong. Cuma lupa namanya kak. Ingat nama IG-nya doang sih, tapi lupa namanya. Ini Pineapple King, lupa namanya, sorry. 2010 juga kayak 2000 berapa ya. Oke, dari Jateng udah ada juga. Dari Sumbar siap, udah ada semua nih dari teman-teman dari tiap provinsi. Oh, Papua, Jawa Tengah, oke mantap. Sumatera Barat, oke. Karena udah join semua nih kayaknya nih. Oke, Sidan sudah join sepertinya. Ayo teman-teman, buat yang salam paskibra dari Tembilahana, provinsi apa nih? Riau. Halo Kak. Halo Zedan. Wah. Temen yang 2 orang mana nih? Belum join nih kayaknya nih. Wah, teman-teman angkatannya udah pada join semua nih. Ada Diko, Jesse. Oke, Via. Ya. Oke, kita yang 2 belum ini sepertinya. Oke. Kita undang Hafiz dan Bimo. Ini jaringannya. Oke, Hafiz sudah gabung. Bimo juga udah gabung. Kenapa nih masuk-masuk pada ketawa nih? Nggak pernah video call ini ya? Ih, rapi banget nih. Ini kompakan, ini sengaja kompakan ini bajunya nih. Iya kak, Iya. Wih, keren. Tim pengibar sore nih bos. Kok keluar yang satu? Bermasalah dia Bang. Apanya? Jaringannya. Aduh, kok bisa? Terpencil dia. Oh iya. Enggak. Saya emang dari mana? Enggak tahu Bang. Gerobokan tak mana ya Pak? Oh, Grobogan. Iya. Enggak tahu dia lagi kenapa itu. Oke, tunggu aja sih. Dari Sumatera Barat udah dicariin dari tadi tuh. Banyak banget yang dari Sumatera Utara sama Sumatera Barat sama Jawa Timur ya. Iya Bang. Nunggu yang satunya dulu deh. Gimana? Udah mulai sekolah belum? udah kak. Ujian Udah besok offline aku ya? Bang. Kalau di Oh, sekolah, besok baru mulai. Iya. kalau itu pesantren Ramadan kak. Oh iya ya. Kan lagi Ramadan dulu pas sorry. Ini yang mau bertanya, jadi ada yang mau bertanya sama Hafiz, Asisi Kak. Itu Kak. Bimo. Asisi Kak. Jamal Kak. Ada ya? Oh iya. Oh, kok bisa? Ayo. Nah, mantap. Kenapa? Nggak apa-apa, Kak. Mohon maaf ini kualitas kameranya kurang bagus ya, Kak. Beli lagi, Met.
Beli lagi, beli lagi. Asik. Oh, HP baru nih kayaknya nih ya. Mantap, mantap. Oke. Jadi karena udah ada semua nih narasumber kita nih. Jadi hari ini kita lagi live dengan tiga, apa penyebutannya apa kalian kalau di waktu di Cibubur? Tim tumbuh, tim tumbuh. Kelompoknya tim tumbuh ya. Tapi kalau tim yang 3 orang itu biasa ada yang menyebut 3 tiang lah, ada yang apa ya, macam-macam sih. Kalau kalian nggak ada yang ini. Kalau kita Apa, universal aja. Terserah mereka aja. Mau namakan apa. Ya kalau ini kan yang kemarin-kemarin kan ada yang ya, apa disebut 3 tiang lah, 3 apa. Jadi Hafiz ini yang kemarin ini ya membentang ya. Iya, aku Oke, peripat. Hafiz membentang. Nah, jadi yang baru join, yang mungkin lupa lihat snap. Jadi kita lagi live dengan 3 Paskibraka Nasional 2022. Yang 2021. Juga. Oh iya 2021 ya. Sorry. Iya. Sorry. Enggak, siapa tahu mau 2 kali gitu. Enggak bisa ya? Kalau bisa sih. Oh, nggak bisa. Kali Ya udah sekali aja. Oke, Paskibraka Nasional 2021 yang kebetulan tahun lalu dapat privilege atau dapat kesempatan untuk berdiri langsung di depan tiang bendera istana. Yang pertama ada Hafiz dari Jawa Timur, kemudian ada Bimo dari Sumatera Barat, dan ada Zaidan dari Jawa Tengah, betul ya? Ya, betul. Oke, sip. Kalau kemarin-kemarin saya udah nanya sama beberapa teman-temannya tentang proses, tentang tahapan-tahapan seleksi yang dilalui. Nah, mungkin pasti kurang lebihnya sama sih ya. Pasti dari tingkat sekolah, kabupaten, terus provinsi. Nah, mungkin yang menarik atau mungkin bisa jadi motivasi juga buat teman-teman berikutnya, apa yang paling berkesan selama proses itu? Sampai akhirnya kalian dinyatakan lulus seleksi Paskibraka Nasional 2021. Siapa dulu nih? Met. Siapa? Met. Duluan, Met. Ayo. Dulu. Terserah. Siapa dulu? Bimo dulu, Bimo. Met. Oke, Bimo dulu deh. Ya, Kak. Mungkin yang berkenan sama Bimo waktu seleksi Paskibraka Nasional itu kan mungkin dari sekolah. Dari sekolah itu pendaftarnya ada sekitar 30-an. Itu dipangkas di sekolah itu mungkin lulus itu sekitar 20-an untuk ke kota. Di kota itu kan kurang lebih hampir 300-an, Kak. Hampir 300-an itu pada bulan Maret, Kak. Itu 4 hari, seleksinya 4 hari. Telur Met. Hari terakhir itu Bimo dinyatakan Kak. Lanjut ke tahap provinsi, itu pada seleksinya pada bulan April, Kak. Sama juga seperti yang di kota itu 4 hari. Di situ pas hari terakhir alhamdulillah Bimo sebagai yang nominasi nasional. Jadi pas saat seleksi untuk nominasi nasional itu pas puasa pertama itu kami lagi di asrama, Kak. Pas puasa pertama itu punya di karantina di provinsi. Ternyata permintaan dari Bapak Gubernur, dia minta tambah 1 minggu lagi, itu pas akhir puasa, Kak. Jadi awal pertama puasa kami di asrama, akhir puasa juga di asrama. Jadi kita puasa sama keluarga, Kak. Lebaran pun juga di asrama, Kak. Oh, jadi di Bimo di asramakan dulu sama peserta-peserta lain yang nominasi nasional itu. Iya betul, Kak. Sebelum akhirnya ditetapkan. Nah, itu ditetapkannya kapan? Itu ditetapkan 3 hari setelah bulan puasa, Kak. Oh, jadi semuanya Baru asrama dinyatakan, dulu. Iya, tes wawancara dengan Bapak Gubernur. Ternyata Bapak Gubernurnya tidak bisa menyampaikan secara langsung, diserahkan kepada pelatih untuk pengumuman siapa yang masuk. Dan alhamdulillah Bimo sebagai Ini siapa? Bimo ini dari
perwakilan kabupaten mana? Kota atau kota ya? Genai kan, Met. Kak, Kota Payakumbuh, Kak. Payakumbuh. Udah beberapa kali juga ya Payakumbuh ya ke nasional ya. Kak. Ya, Kak. Oke, mantap mantap. Oke, next Zedan nih, siapa nih? Oh, saya boleh nggak? Boleh, boleh. Kan apa yang paling berkesan ya Kak di seleksi sekolah, kabupaten maupun provinsi. Nah, kalau menurut saya yang paling berkesan itu pas seleksi provinsi karena di tahun 2020 sendiri nggak ada seleksi ya Kak. Jadi sangat Nah, berkesan betul. sekali ketika ada seleksi dan kita orang-orang terpilih ketika masa pandemi namun kita masih diterima dan kita akan diberangkatkan ke pusat gitu. Jadi saat seleksi provinsi sendiri itu kalau di Provinsi Jawa Tengah itu pada tanggal 7 sampai 8 April kalau tahun kemarin. Kalau tahun ini 18 19 Mei. Terus dulu itu saya hari pertama itu pemberkasan, terus ada seleksi apa namanya? Tertulis, kemudian tertulisnya itu ada psikologi, pengetahuan umum sama apa ya satunya? Oh, BPIP Kak, Badan Pembinaan. Oh ya, itu juga privilege-nya kita. Jadi kita setelah menjadi bertugas itu menjadi seorang duta Pancasila Purna Paskibraka. Tuh. Hmm. Terus kemudian kalau di Jateng ada 5 pos wawancara. Jadi ada 3 pos wawancara, akhlak kepribadian, kemudian bahasa Inggris dan pengetahuan umum, kemudian ada pos seni bakat sama PBB dalam ruangan. Kemudian pada hari kedua itu apa namanya? Ada seleksi jasmani yaitu lari 12 menit keliling lapangan sama push up sama sit up. Kalau saya sendiri dulu lari alhamdulillah dapat nomor 3 Kak. Lari nomor Ush, 3 kemudian mantap. push up sit up biasalah. Terus habis itu melanjutkan pos yang kemarin belum selesai. Ketika saat malam itu 5 pos itu dicicil dulu Kak. Jadi misalkan 3 dulu atau 2 dulu. Nanti besoknya setelah kita tes jasmani itu baru dilanjutkan. Nah setelah itu udah jasmani terus melanjutkan pos jam 12 isoma. Habis itu langsung pengumuman 5 besar putra, 5 besar putri. Jadi ketika kita nilai kita sudah dirangkum nanti kita akan maju Aman, 5 aman. besar putri, 5 besar putri dan di situ kita di live lewat Instagram PPI Jawa Tengah sama apa namanya di depan teman-teman yang seleksi. Jadi kayak kita di depan gitu dikasih pertanyaan psikologi, bahasa Inggris sama di tes PBB. Kemudian alhamdulillah saya terpilih menjadi 5 besar. Setelah itu alhamdulillah terpilih menjadi perwakilan Provinsi Jawa Tengah buat mengikuti diklat Paskibraka di Cibubur, Jakarta. Dan itu merupakan suatu hal yang sangat luar biasa bagi saya di hidup saya. Mungkin cukup. Saya dari Kabupaten Grobogan nggak? Halo, halo. Iya, Kak. Met, Rahimu, Met. Kak Anjas yang nge-lag Kak. Mohon izin. Rahimu, dari. Saya dari Provinsi Jawa Tengah Kak. Belum Kak, belum. Sudah, sudah. Belum. Kabupaten Grobogan ya? Grobogan, Grobogan. Masih, Belum masih, Pak. Kak, masih putus-putus. Oke, tunggu.
Kenapa Komet? Apa Komet? Diam, Pis. Diam. Duh, Suara saya masih ngelek nggak? Masih Kak. Waduh. Tar. Kita cari ya penyebabnya nggak di apa-apa. mana. Santai Kak. Kameramu kan. Apa, Bim? Masih? Tukunyar, Gimana, Mas? masih? Tukunyar. Kamera siapa? Masih. Aduh. Wah. Apakah masih? Sudah, mendingan sudah. Kak. Oke, mendingan. Lumayan. Next, raja terakhir. Saya Kak ya. Oke. Ini mungkin bisa menjadi hal yang sangat sungguh menarik dan gak disangka-sangka sih Kak. Saya tanya dulu deh sebelumnya. Bimo apakah pada saat SMP itu mengikuti ekstra paskib atau tidak? Waktu SMP. Mm. Iya, waktu SMP itu Bimo ikut semua organisasi kayak pramuka, paskib. Itu di situ terbentuknya kayak di bidang PBB. Gue nanya bentar doang, jangan jelaskan panjang. Gue cuma nanya iya apa tidak. Iya. Oke, terus Jamal apakah waktu SMP mengikuti paskib kah? Enggak, Bis. Aku enggak ikut apa-apa ya SMP itu. Berarti ini Kak, kita berdua dengan Jamal tuh sama. Saya dari SMP itu nggak ada basic untuk paskib, itu nggak ada. Dan awal saya bisa seleksi itu, pertama saya dipilih sama guru olahraga. Guru olahraga saya dipilih untuk seleksi paskibraka. Awalnya itu saya males untuk ikut seleksi, itu saya males banget. Karena apa? Saya tahu pasti panas-panasan, pasti nggak enak lah gitu. Karena saya orangnya tuh nggak betah panas. Saya orangnya nggak betah panas. Princess gitu ya? Iya, saya awal seleksi itu memang nggak niat banget untuk datang ke tempat seleksi. Dan pada saat tempat seleksi, ya saya mau nggak mau, saya harus profesional karena saya diberi amanah dari saya untuk mewakili sekolah ke tingkat kabupaten. Ya udah, saya di situ mengeluarkan semua kemampuan saya yang saya bisa aja, dari PBB, dari segala macam hal materi, dan itu saya mempelajari sendiri, tidak diajari siapapun. Wow. Setelah itu alhamdulillah di Kabupaten Pasuruan saya terpilih untuk mewakili Kabupaten Pasuruan tingkat provinsi. Nah, di situ baru saya diajari lah yang namanya PBB dan materi psikologi sama PPI. Nah, jadi saya baru mengenal paskib itu setelah saya lolos. Bukan sebelum saya lolos, saya nggak mengenal paskib sama sekali. Saya pernah jadi di SMP saya tuh ada ekstra paskib, tapi yang ngajarin saya pelatih saya. Dan yang anehnya padahal pelatihnya pun belum ada kemampuan yang lebih, tapi sudah bisa mengajarkan adik-adiknya. Yang diajarkan apa? Iya, kita cuma hanya hadap kanan, hadap kiri, itu aja. Terus basic angkat baju, basicnya aja. Jadi kita nggak tahu salah benarnya itu, kita nggak tahu. Itu aja. Oke. Dari Pasuruan ya? Iya, jadi kayak benar-benar orang yang nggak bisa paskib sebelumnya, tapi alhamdulillah dapat rezeki bisa sampai nasional, dan alhamdulillah bisa juga masuk ke Trisula itu. Karena kan sungguh disorot banget kan Trisula ini, Kak. Dan kebetulan aku memang menginginkan memegang bendera. Jadi ya alhamdulillah memegang bendera juga. Iya. Jadi menarik sebenarnya, tapi ya satu yang saya garis bawahi di sini profesional ya. Jadi ketika kita dikasih amanah,
udah jalanin aja gitu semua Betul, apa yang kita. Menarik, betul. menarik. Jadi buat Bui bisa buat motivasi juga nih buat next. Jadi ya udah bersikap profesional saja kalau memang Iya. dikasih kesempatan. Kalau saya awalnya nggak mau ngapa-ngapain pun nggak bisa jadi kayak sekarang mungkin. Betul. Jadi begitu ada amanah, ya sudah kita profesional, ya udah jalannya sih ya sebenarnya ya. Iya, udah males sebenarnya, udah males banget ke tempat seleksi itu naik motor panas-panas, aduh udah males banget gitu. Udah ogah-ogahan gitu ya. Iya, Tapi ya itu dia sih kuncinya sih profesional, betul itu sih udah kuncinya sih. Jadi apapun sedongkol gimana pun kalau kita mengikuti suatu kegiatan, ya mencoba untuk tetap profesional. betul. Oke, kita berpindah ke pertanyaan di snap sebelumnya yang udah saya share. 3 serangka, oke sebelum. Oke, ini pertanyaan bagus dari siapa ya? Nah ini ada. Sebelum ditentukan jadi pasukan penurunan, apakah sebelumnya pernah latihan dulu? Entah itu di kabupaten atau provinsi asalnya atau seperti apa? Siapa yang mau jawab? Saya boleh Apa, ya, Nen? saya. Oh, siap. Oke, kalau sebelum ditentukan jadi pasukan penurunan, apakah sebelumnya pernah latihan? Ini latihan di kabupaten ya. Kalau di latihan di kabupaten sendiri sama provinsi itu yang melatih dari Purna Paskibraka. Jadi kalau sebelum kita seleksi ke provinsi berarti yang melatih Purna Paskibraka Indonesia kabupaten saya. Terus kalau udah jadi perwakilan provinsi berarti yang latih Purna Paskibraka apa namanya? Provinsi tersebut gitu. Jadi ya kita dilatih sama Pasnas sebelum-sebelumnya sih Kak. Kalau saya dulu dilatih sama Pasnas tahun 2017. Jadi kayak dikasih tahu secara umum gambarannya nanti seperti apa saat pelatihan di sana. Kemudian diberitahu seperti cara apa namanya? Cara mengerek benderanya, kemudian cara melipat maupun membentangkan bendera seperti itu Kak. Oke. Kalau Bimo. Kalau Bimo kurang lebih sama kayak Zaidan Kak. Soalnya kalau di kota itu sebelum ke provinsi pun kami dibekali Kak. Dibekali di semua dari suara, intonasi, cara melipat bendera, cara membentangkan bendera, pengerek semua itu dibekali. Lanjut ke provinsi kurang lebih sama dengan kota, tapi lebih kayak proses lebih panjang tuh di kota Kak. Dalam proses untuk nasional ya. Oke, Hafiz, ada cerita berbeda? Beda lagi kayak. Ini Pak, kayaknya paling beda dari tadi, ini beda terus ya. Beda ini Kak. Saya dari kabupaten, provinsi, hingga nasional itu tidak ada diajarkan yang namanya jadi pengerek, jadi danpok, jadi pengibar itu nggak ada. Saya nggak diajarin sama sekali. Jadi ya udah saya belajar untuk melipat bendera, mengibar bendera ya pada saat nasional itu. Jadi pada saat di Cibubur itu ya saya belajar dengan sesiap mungkin dan secepat mungkin. Ya. Berarti benar-benar di Cibubur itu belajar dari nol ya? Dari nol, dari segi mengerek, terus dari segi mengibar, danpok, terus suara, itu semuanya belajar di sana. Oh. Iya, yang saya ingat pada saat saya melipat itu yang pertama kali adalah kebiasaan saya melipat baju, gitu. Jadi saya pada saat melipat bendera latihan itu saya bayangkan itu saya melipat baju. Itu. Jadi kayak rapih mungkin, semulus mungkin. Jadi itu sih yang diingatan saya itu. Dan setiap ada misalkan kan kita kan bergantian terus kan Kak, bergantian terus. Pada saat saya tidak bertugas atau tidak mencoba jadi pengibar, nah saya itu izin kepada pelatih untuk maju lebih dekat untuk melihat. Oh, oke. Iya. Jadi saya benar-benar teman-teman yang lain praktek, saya tuh benar-benar melihat dan fokus sekali gitu. Sampai pada saat saya ditugaskan untuk mencoba, ya saya berikan yang terbaik. Jadi waktu latihan itu kalian diajarkan menggerek juga kan? Bukan cuma penurunan saja kan? Semua kita coba.
Iya benar. Oke. Ini dari semua tes yang saya notice tadi yang ada tes bahasa Inggrisnya Jawa Tengah kayaknya ya. Semuanya ada Kak, semua. Oh, semua ada? Semuanya. Semuanya Oh, ada. oke. Oke, tes bahasa Inggrisnya seperti apa? Kalau saya tidak salah, di setiap provinsi pasti punya apa ya, punya sistem penilaian yang berbeda-beda pasti ya. Kalau di Jawa Tengah sendiri, tes bahasa Inggrisnya itu seperti apa? Mungkin bisa dideskripsikan. Oke, kalau tes bahasa Inggris sendiri itu wawancara ya Kak. Jadi sebenarnya umum sih Kak, dan pertanyaan itu tergolong mudah. Jadi kalau di Jawa Tengah sendiri itu pertanyaannya seputar perkenalan. Jadi pertama kita itu disuruh perkenalan, kemudian pertanyaannya itu seputar perkenalan itu. Jadi cuma itu aja sebenarnya Kak. Terus Oke, kemudian iya, terus kemudian mungkin yang lebih sulitnya itu ketika 5 besar. Jadi itu bener-bener random pertanyaannya. Kalau dulu saya tuh, what do you think about nationalism? Jadi apa yang kamu ketahui tentang nasionalisme? Itu sih Kak. Paling ya seputar itu aja sih. Wawasan kebangsaan paling menggunakan bahasa Inggris seperti itu. Oke. Kalau di Sumatera Barat seperti apa? Kalau di Sumatera Barat Kak, kalau dari kotanya pun udah ada tes bahasa Inggris Kak. Di udah ada? kota itu udah ada Kak. Kalau udah ada tes bahasa Inggris, itu kayak mendescribe kayak kota Bekum itu misalnya kotanya memiliki khas makanan apa gitu kan, wisatanya apa ada Oke. gitu. Lanjut ke provinsi itu satu Sumatera kita kuasai gitu kan. Jadi wisata apa saja yang ada di Sumatera Barat, makanan, besok kayak perkenalan keluarga kayak I will tell you about my family gitu kan, itu perkenalan keluarga dengan adik-adik siapa apa pekerjaan kita gitu kan. Tapi kalau untuk nominasi nasional itu nggak ada Kak. Kalau untuk nominasi nasional nggak ada karena kemarin ini kayak gimana ya Kak? Soalnya dari seksi provinsi itu kan udah seksi bahasa Inggrisnya. Jadi kalau udah masuk otomatis nggak perlu dites ya, Kak. Mungkin yang dites lebih ke PBB, fisik sama yang wawasan kebangsaan. Oke. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau tadi di Jawa Tengah dia lebih ke introducing mungkin ya. Iya. Nah, kalau sama pengetahuan umum kalau udah masuk 5 besar. Nah, kalau di Sumatera Barat lebih ke pengetahuan tentang daerah seperti itu ya mungkin ya. Nah, kalau di Jawa Timur, kita ke Jawa Timur lagi. Betul. Kalau di Jawa Timur ada nggak? Atau seperti apa? Kak, Beda lagi nih. Kanjas. Ya silakan. Sebelumnya mohon izin kalau di kabupaten sendiri malah saya lebih sulit Kak daripada di provinsi. Iya, Kalau betul, Kak. di kabupaten sendiri malah pertanyaannya itu wah bener-bener di luar kepala. Iya random banget. Jadi malah seperti problem solving gitu. Kayak apa namanya apa yang kamu ketahui tapi menggunakan bahasa Inggris seperti itu. Jadi lebih sulit di kabupaten kota. Oh, jadi kayak opini begitu ya, tapi dalam bentuk bahasa Inggris ya? Iya benar. Oke. Makanya pas di provinsi lumayan ringan karena udah dibombardir habis-habisan pada saat di kabupaten ya. Ya, mungkin rata-rata kayak gitu ya di kabupaten tuh yang waduh susahnya minta ampun. Oke. Sama berarti ya, tapi kalau dari segi pertanyaan di Jawa Timur seperti apa? Kalau yang di kabupaten itu random banget sih Kak. Jadi kayak misalkan kita lagi duduk terus dites, ya apapun benda yang ada di suasana itu kadang dipilih sama tim penyeleksi. Misalkan kita mendeskripsikan tentang aqua, itu di dalam itu ada apa aja, terus kita harus melakukan apa di dalam situ, kayak kita mendeskripsikan aqua itu. Oh, kita air mineral ya, karena Air mineral. indoor soalnya. Aku nggak indoor soalnya. Oke, jadi sama berarti ya. Jadi lebih susah tes pengetahuan bahasa Inggrisnya justru di tingkat kabupaten kota berarti ya. Oke. Jadi itu tadi buat teman-teman yang bertanya, ini dari Muhammad Zaki tadi yang bertanya. Oke, kita lanjut ke next question. Ini sebelum Mudati ke serangkai. Bahasa Inggris tadi udah. Oke, ini dia. Pertanyaan dari Riksa Pratama. Motivator kalian selain keluarga nih, ada nggak nih?
Ada. Oke. Dari kita ngurut aja terus ya, dari Zaidan terus Bimo habis itu Hafiz. Boleh. Boleh banget. Motivator selain keluarga yang komen sendiri, Kak. Siapa nih? Oke, jadi Kak Riksa namanya, Kak. Riksa, Jadi, ya, itu apa namanya, senior saya di organisasi sekolah di Purna Paskibraka. Kemudian dia sendiri sekarang menjabat sebagai Ketua Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Grobogan. Kenapa saya bisa bilang Kak Riksa ini sebagai motivator saya? Karena Kak Riksa sendiri itu bukan hanya sebagai motivator, namun sebagai teman, saudara, pacar, keluarga, apapun bisa disebut Kak Riksa ini, Kak. Jadi sabar, Hafiz, sabar. Diam, sabar, Fis. Oke, jadi karena beliau ini sendiri yang apa namanya, mendidik saya, memberi pengetahuan saya, mengajarkan saya tentang segalanya, mengajarkan saya tentang Paskibraka. Jadi beliau ini orang yang sangat berpengaruh kepada saya sampai saat ini, seperti itu. Luar biasa, Kak Dan saya Riksa. sangat Terima kasih, bersyukur Kak Riksa, nih. ketemu, ya, dan saya sangat bersyukur ketemu sosok seperti beliau. Ya. Jadi berkat Kak Riksa kita bisa lihat Zaidan jadi ini 3 serangkai ya istilahnya ya. Keren Iya. banget. Oke, Bimo. Nah, Selain keluarga. Selain keluarga itu ya pelatih, Kak. Oke. Pelatih. Jadi Bimo sempat waktu nominasi provinsi, Bimo hampir keluar. Bimo ingin keluar, ingin nggak sanggup. Ada hal yang harus Bimo kerjakan gitu, Kak. Contohnya keluarga Bimo itu lagi sakit, ada ayah itu lagi sakit. Jadi dia berobat itu ke Bukit Tinggi. Dari Payakumbuh itu tinggi sekitar 1 jam kurang lebih, Kak. 1 jam ya. 1 jam kurang lebih. Di situ yang rawat cuma mama doang, Kak, gitu. Kalau Bimo kan enggak lah, Kak. Gitu, Kak. Jadi pelatih sempat bilang, Bimo pertama bilang ini, izin pelatih, Bimo enggak seperti, karena Bimo kepikiran terus sama keluarga gitu, sama ayah. Betul. Kayak apa yang Bimo lakukan waktu itu nggak kayak kepikirannya tuh ya sana terus gitu. Jadi apa yang Bimo laksanakan, yang Bimo kerjakan itu nggak fokus gitu. Jadi kan apa kayak produk gitu kan. Di situ pelatih menegaskan, kamu tuh boleh punya apa? Boleh ada kepikiran dengan keluarga, tapi ingat di segi positifnya kamu di sini juga membanggakan keluarga kamu gitu. Pada saat itu pas Bimo ke Bukit Tinggi, Bimo kan bilang sama orang tua, sama mama pertama ya, Mah, Bimo kayaknya enggak, Bimo berhenti aja dulu, Bimo mau bantuin papa rumah sakit. Terus mama bilang, mama pun nangis, kamu ngapain keluar gitu, gak usah keluar. Papa ternyata mama larang gitu, mama maunya kamu buat orang tua bangga di bidang paskib. Situ selain keluarga, pelatih pun juga mendorong, pokoknya kamu tuh nggak boleh keluar gitu, kamu harus tetap lanjut sampai tahap terakhir kamu gitu. Dan alhamdulillah Bimo pilih, Kak. Luar biasa ya, pengorbanannya pay off semuanya. Oke, lanjut Hafiz, awas kalau beda lagi nih. Kalau yang dua orang kan udah jawab pelatih nih. Ini pas kalau beda lagi nih. Beda, Kak. Beda lagi saya. Beda lagi. Memang random di dunia. Jadi yang bisa membuat saya setiap latihan selalu semangat itu ini sih, Kak, para pemimpin wilayah. Jadi misalkan saya kan kabupaten nih, Kak, ya. Saya seleksi kabupaten. Berarti tandanya misalkan saya lolos, berarti tandanya saya bisa ketemu Pak Bupati. Gitu, Kak, ya. Oke. Gitu, Kak, saya gitu. Pada saat saya latihan tuh pasti gitu. Terus saya akhirnya mewakili kabupaten ke tingkat provinsi. Tandanya saya udah bertemu dengan gubernur. Ya, tandanya kan otomatis saya udah bisa bertemu gubernur. Nah, berarti tandanya saya harus sekarang next ini saya harus ketemu orang nomor 1 di Indonesia. Siapa? Pak Presiden. Nah, di situ, Kak. Saya setiap latihan pasti semangat. Saya bisa ketemu orang nomor 1 di Indonesia, saya bisa ketemu presiden di Indonesia,
dan pasti saya sanggup melakukan hal tersebut. Itu juga. Terus yang kedua, yang tadi kan para pejabat. Terus yang kedua adalah motivasi saya ingin mengalahkan ibu saya. Oke. Ibunya Iya, paskibraka juga? betul Kak. Jadi ibu saya pernah paskibraka tahun 1990. 90. Nah, dia pada saat itu dia hampir ke nasional tapi kalah dengan teman. Nah, Oke. terus pada saat saya mau seleksi nasional, saya telepon ibu saya dulu. Bu, nih aku lolos sekarang mau melaju ke tingkat nasional. Doain ya, aku mau ngalahin ibu gitu. Gitu. Hanya dikalahin ya? Iya, Oh, iya, sekarang biasa. alhamdulillah ngalahin. Gitu sih. Mantap, mantap. Keren-keren sih dari cerita-cerita tiga orang ini luar biasa sekali. Oke, next kita cari pertanyaan lagi. Bahasa Inggris udah. Tips kayaknya tadi belum ya. Oh ini menarik nih. Dari Dina Nur. Perbedaan apa yang dirasakan dari sebelum jadi paskibraka sampai setelah jadi paskibraka nasional? Apa yang menurut teman-teman semua yang berbeda dalam hal positif ya maksudnya? Apa yang berbeda dari teman-teman setelah menjalani serangkaian kegiatan paskibraka nasional? Ini dari saya lagi, Kak. Ya, pokoknya diurut aja terus kayak gitu. Nggak, biar ini nanti Hafiz beda lagi gitu. Lebih pun selalu beda Kak aku Kak. Out of the box ya. Oke, sudah dulu. Oke, jadi kalau perbedaan yang dirasakan dari sebelum dan sesudah menjadi paskibraka nasional. Oke, kalau di paskibraka nasional sendiri kan kegiatan kita itu terstruktur ya. Jadi kita dari bangun tidur terus melakukan kegiatan itu semuanya ada jamnya. Jadi ketika kita sudah selesai melaksanakan itu rasanya terbawa. Jadi hidup kita itu lebih terstruktur setiap setiap harinya Kak. Jadi kayak kita tuh lebih bisa pintar memanage waktu untuk melakukan suatu kegiatan gitu Kak. Terus kayak kan di Diklat Paskibraka sendiri itu ada yang namanya desa bahagia. Nah itu di mana kita itu harus diwajibkan untuk melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita bisa lebih menghargai, bisa lebih disiplin dan dapat menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak hanya saat diklat saja, namun ketika sudah saat cara-caranya apa yang kita lakukan di sana itu terbawa gitu Kak. Oke. Jadi manajemen waktunya lebih mantap lagi begitu ya. Iya. Oke. Bimo, Jadi apa yang berbeda? Apa yang perbedaan yang dirasakan dari sebelum menjadi paskibraka sampai setelah jadi paskibraka? Apa yang berbeda dari diri Bimo sendiri? Nah, kalau Bimo yang pertama di bidang media sosial Kak. Di bidang artis bro. Bimo kayak dulu tuh nggak suka main Instagram. Yang main Instagram tuh sekedar main Instagramnya Kak. Kayak dulu kayak followers Bimo tuh kayak 600, 100. Tapi kayak setelah menjadi paskibraka itu langsung naik jadi 4-5 ribu gitu Kak. Itu kayak gitu Kak. Sangar. Selebgram. Di bidang media sosial Kak. Tapi kalau yang lain kayak kedisiplinan waktu. Itu kan Bimo latihan di sekolah itu kan sama senior 1 tahun kurang lebih Kak. Itu Bimo jamin waktu, bangun subuh jam 4 itu subuh. Nanti kalau mau stretching itu pemanasan dulu sebentar, itu kayak sebelum sekolah kadang-kadang jogging dulu Kak. Sebelum sekolah jam 7 Kak. Itu jogging dulu, push up, sit up, pull up. Itu kayak pola hidup Bimo teratur sampai sekarang Kak. Oke. Dari tidur itu kayak tepat waktu semua. Jadi makan.
diatur semenjak Bimo latihan selama junior sama seniornya. Gitu Kak, kurang lebih Kak. Oke, jadi lebih teratur lagi hidupnya gitu ya. Betul Kak. Oke, mantap. Sosial medianya lebih hidup lagi. Sudah punya YouTube loh sekarang, wah luar biasa. Wah, Mantap, mantap, mantap. Keren. Ditunggu cover-cover lagunya nih nanti ini. Insya Allah Kak. Oh, satu lagi. Hafiz, apa yang Oke. berbeda? Perubahan yang setelah Dia beda lagi nih Kak. Oh, beda lagi pasti, udah. jangan gitu dong. Ini kan pertanyaannya apa yang berbeda? Iya betul Kak. Satu hal sih ada sih. Tapi yang membuat saya benar-benar berbeda itu pada saat saya bangun tidur. Ini Kak, kenapa saya bisa bilang gitu? Karena saya sebelum ikut paskib, sebelum saya diklat di Cibubur, itu saya kalau dibangunin orang tua tuh memang agak sulit Kak. Agak sulit nih Kak. Tapi ya, pada saat saya di Cibubur ya, ada nih Kak, pengganti orang tua saya Kak. Itu yang lagi ketawa itu. Jadi yang bangunin siapa yang bangunin? Si Jamal Kak. Kan biasanya saya Bentar, Jamal yang mana nih? Jamal si Zaidan ini Kak, si Zaidan. Oh, saya. Si Zaidan ini Kak yang si Jawa Tengah ini. Oke, jadi yang ganti orang tua di sana Zaidan ya? Iya. Jadi kalau saya tidak kunci kamar saya, itu bisa terbuka dengan tersendiri. Itu. Enggak bangunin tapi kan. Betul. Jadi kan saya kalau bangunin teman-teman tuh cuma 2 ketokan tok 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 gitu. Sudah Kak. Sudah. Oke. Nah, kalau Jamal ini beda Kak. Dia kayak ngajak ribut gitu Kak. Tok, 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 tok. Ngajak ribut dia. Jadi saya langsung langsung sensitif lah dengan satu ketokan di sana tuh memang harus sensitif Kak. Dengan satu ketokan kamar itu saya udah langsung tek gitu. Ke bawah nggak? Jangan sampai habis dari situ molor lagi. Ke bawah Kak, ke bawah. Jadi orang bawah. tua udah buka pintu aja kadang sudah bangun gitu. Ada bagus berarti. Bagus. Bangun tidur lagi. Iya Kak. Jadi enggak lah Kak. Bangun lah. Bangun, oke. Betul. Terus yang kedua adalah saya mendapatkan pengalaman sifat kepemimpinan bertambah lagi, terus public speaking saya bertambah lagi. Jadi banyak sih pengalaman-pengalaman yang bertambah di sana tuh banyak. Oke. Iya. Menarik. Oke, next dari Herlina Padia Putri. Cita-cita setelah lulus sekolah. Ya. Habis dulu. Habis. Oke, habis dulu, ntar beda lagi. Soalnya kalau dari belakang tuh beda lagi ntar. Sengaja dibeda-bedain kayaknya dari tadi ya? Tidak Kak. Saya mau menjadi Akmil Kak. Akmil, amin. Iya. Amin. Wih. Mantap. Ada yang mau ini bareng sama jadi Akmil? Ini siapa? Bimo. Kalau Bimo insya Allah ingin jadi Akpol Kak. Akpol, oke. Oke, satu tentara, satu TNI, satu polisi, satu. Zidan beda lagi nih kayaknya nih. Zidan salam dari Binjai. Tinju. Ini efek ngetok kamar itu kali ya? Iya betul. Oh iya. Keselin banget itu Kak. Parah itu. Enggak, serius. Zidan cita-cita habis ini mau jadi apa? Oke, baik Kak. Cita-cita saya sendiri itu menjadi seorang Kapolri Kak. Kapolri. Karena apa? Karena saat itu saya mendapat motivasi dari asisten deputi Bapak Ibnu Hasan. Beliau menyampaikan bahwasanya kalau minta doa restu kepada saya tuh jangan kayak saya mau jadi Akpol Pak, doain, jangan kayak gitu. Saya mau jadi Akmil Pak, doain kayak gitu. Tapi Pak, saya ingin jadi Kapolri, doain saya. Jadi kita itu jadi manusia itu harus bercita-cita setinggi langit. Jadi ketika kita jatuh, kita akan jatuh di antara bintang-bintang seperti itu, Pak. Asik. Keren. Nah, ini bedanya out of the box nih. Oke. Itu mana tadi ya? Nah, ini dia. Dari Cahya K.
Ini sepertinya yang nanya dari agensi nih. Siap-siap nih. Ada niatan terjun di dunia modeling nggak? Ayo. Wow. Kayaknya agensi nih. Siap-siap nih. Habis ini ntar banyak tawaran model lagi. Ada coba siapa nih? Ada Bimo nggak? Kak, Bimo model nggak? Bimo model nggak? Kalau Kalau Bimo, misalnya mm, kalau Bimo sendiri kan kalau misalnya ada tawaran seperti itu, mungkin apa nih? Ngelek apa gimana? Mungkin awal ditungguin. tadi ada yang Oke. Oke. kalau Bimo sendiri kalau ada yang nawar itu ya Bimo terima. Tapi itu bukan apa teman Bimo untuk hidup ke depannya gitu kan. Bimo kayak ya sekedar kayak seolah-olah sampingan aja gitu. Sampingan betul. Mungkin sekian nggak? Oke. Jadi buat agensi-agensi yang ada di live ini di notice nih. Bimo tertarik nih. Ambil aja mau. Enggak, jadi emang Kenapa, benar sih waktu emang benar sih jadi waktu 2000 berapa ya kemarin ya. Emang ada beberapa agensi yang DM ke ini. Saya bilang aduh langsung ke orangnya saja karena kalau saya tawarin tidak tertarik gimana kan? Oke, pertanyaan selanjutnya motivator udah. Nah, ini menarik. Dari mana nih ya? Oh, nggak ada. Momen paling disukai saat karantina. Hafiz dulu. Nah ini Kak, momen saat yang paling disukai adalah diketok oleh Bapak Lurah, Bapak Jamal. Itu suka kali ya. Karena ada satu momen nih kayak. Ini momen yang paling ngeselin bagi saya karena saya itu sangat sungguh memanfaatkan waktu untuk tidur. Oke. Kan jadi kita ini dapat waktu istirahat isoma selama 1 jam. Nah, itu berarti saya kan udah memanage Kak ya. Saya makannya berarti dari jam segini sampai jam segini. Terus nanti saya mandinya dari jam segini sampai jam segini. Berarti saya punya sisa waktu untuk tidur setengah jam. Oke. Nah, itu sangat sungguh saya manfaatkan sekali Kak ya. Nah, pada saat saya beranjak ke kasur dan saya udah narik selimut nih Kak. Narik selimut saya tidur kan. Tidur. Terus tiba-tiba di kamar saya dok. Wah, langsung saya ngerti nih siapa nih kan yang ketok nih kan. Langsung saya buka. Kenapa kamu? Itu disuruh ambil apa itu deterjen kah? Deterjen kapan dari itu kan? Buat baju gitu. Oh iya nanti aja. Aku ngantuk nanti aja gitu kan. Sudah, saya tidur lagi Kak. Belum sampai kasur sudah diketok lagi pintu saya. Dok lagi kan. Waduh, saya kesal banget saya buka pintu. Kenapa sih kamu itu? Dia dengan enaknya ketawa-ketawa Kak kan. Dengan ketawa-ketawa. Habis itu ya saya lagi ke kamar lagi, saya tutup kamar, beranjak lagi saya ke kasur, ada yang ngetok lagi Kak. Tok, tapi cuma 2 kali Kak. Saya mikir, ini siapa ini yang ngetok? Beda orang ya. Beda. Hampir saya ingin berkata-kata dengan tidak baik kan Kak ya. Pada saat saya buka ternyata pembina Kak. Aduh, saya langsung Astagfirullah. langsung pembina Kak. Kita berburuk sangka kan? Betul Kak. Betul. Untung tiba-tiba pembina yang siap Kak gitu langsung. Oke, siap. Itu sih Kak. Oke. Dari Bimo apa yang paling berkesan mungkin ya disukai saat karantina? Oke. Kalau Bimo sendiri itu kan Bimo kan lancar pertama itu Kak. Pertama isinya Sumatera semua Kak gitu. Jadi ada namanya Farhan sama Yoga. Itu yang 2 itu dia minta tolong dibangunin Kak. Soalnya Bimo dia punya alarm. Oke. Alarm gitu Kak. Jadi setiap subuh kadang-kadang dia bolak-balik Kak. Pas Bimo bangun dia, Bimo ketokin dia tuh Kak. Ketokin dia kayak ketok gitu Kak. Ketok pembina sama yang orang biasa kan beda gitu. Kalau pembina ketoknya tek 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 gitu Kak. Kalau misalnya gitu, kalau ketok tek 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 kayak asal-asal ketok aja gitu Kak. Jadi pas Bimo ketok pertama Yoga pertama gitu Kak. Bimo ketok si Yoga itu ketok 2 kali gitu. Tek, Bimo langsung lari ke kamar gitu Kak.
lari ke kamar. Dia bilang, dia kayak pernah chat telepon itu kak. Dibilangnya, Mo, ini wismanya ngeri banget Mo katanya. Kayak kan dia ada yang ketok tapi nggak ada orangnya gitu kan. Masa iya? Terus sekali lagi gitu kan. Dia keluar gitu. Dia kak, Bimo lagi di balik pintu Bimo kak gitu. Pas dia masuk, pas Bimo keluar lagi kak, Bimo ketok lagi kak. Tek. Dia nggak mau keluar kak, sampai nggak mau keluar. Jadi pas orang udah pada siap-siap, dia buru-buru pasang baju jadinya. Astaga. Yang si Farhan kak, si Farhan itu dia orangnya paling susah kunci pintu kak, paling susah kunci kamarnya. Jadi kalau maupun ke kamar dia, bukanya langsung dia kelihatan. Jadi pas mau masuk ke dalam, pas mau buka, dia lagi pakai baju kak. Bahaya. Itu makanya kenapa nggak ditutup pintunya katanya. Ya kau nggak ketok dulu, udah aku ketok katanya. Kau nggak ngedengar gitu ya. Sampai gitu. Sampai ribut kami jadi ya kak. Astaga. Nggak persoalan nggak pakai baju doang. Ya dia bukan nggak pakai semuanya kak. Astaga. Dalaman pun tidak. Nggak. Parah. Langsung ditutupnya pakai kain selimutnya kak. Ya itu ribut lah. Siapa ya kak ribut kali itu? Ya tapi gimana nggak dikunci juga sih ya. Tapi ya benar juga. Habis itu dia pernah si Farhan sama Yoga nih dia tidur kami bertiga pernah tidur bertiga satu kamar gitu kak. Sebenarnya kan nggak boleh kak. Sebenarnya nggak boleh sama pembina sama pelatih nggak boleh. Ini. Kami tidur bertiga. Itu tidurnya di kamar Yoga pertama ya kak. Pas tidur di kamar Yoga itu kan langsung taman kak. Kalau di kamar Bimo di depannya langsung halaman. Jadi Yoga aja gitu kak. Jadi pas tidur di kamar Yoga ada yang ngetok. Pas ngetok itu kak subuh mereka langsung lari kak, lari keluar lari pada panik kak. Oh. Ternyata yang ngetok Usen dari Bengkulu. Oh. Usen. Bukan pembina kak. Ya, jadi selama ini kengerian yang ada di Wisma Sugondo itu akal-akalan kalian saja berarti. Jadi nggak ada yang benar-benar angker. Soalnya saya juga dulu di sana nggak pernah ke sana 2000 kapan ya? Farhan kayak pergi ke lantai 2, lantai 3 dia pakai kain sarung gitu kan. Nah, dia menyamar kayak pakai kain sarung. Itu di lantai 2 atau lantai 3 itu pada panik kak. Ih, ada apa tuh ya? Kain hitam gitu kak. Dia lari-larian gitu kak. Lari-larian ternyata kan gitu kak. Pembina nanya, ada apa? Pembina nanya ada apa? Pembina pun panik kak. Yaudah masuk ke kamar dulu masing-masing. Itu Farhan kak. Astaga. Parah. Jadi kengerian Wisma Sugondo ini nggak ada sebenarnya. Nggak ada. Ini kenakalan kalian saja yang nggak diketahui seperti ini. Tapi itu kayak hal yang berkesan juga kak. Oke, yang belum siapa nih? Saya dan ya? Saya. Kalau momen yang paling berkesan sendiri, alhamdulillah kemarin kan saya ditunjuk sebagai lurah ya kak. Terus jadi kayak apa namanya itu gimana ya? Kalau kan kemarin sempat tuh ada momen ketika pelatihan itu diliburkan karena hujan kak. Nah saat itu tuh diem ke Fis. Enggak, jangan ketawa dulu, biar bareng-bareng ketawanya nih. Siap. Enggak lucu kak. Ya jadi kayak teman-teman itu pada ke lantai 3 kan kak, kita seru-seruan di sana. Kita sebenarnya mohon izin pembina, mohon maaf, kita sebenarnya juga banyak yang melanggar ya. Banyak yang melanggar. Kayak kita tuh berkumpul, kita di kamar bareng kayak gitu. Mohon izin ya pembina, mohon maaf. Terus si Hafiz itu juga kan dia lagi dulu tuh pembagian apa gitu, si Hafiz itu malah tidur di kamar si Bali itu. Ketiduran. diketok sama pembina, dikira tuh siapa kak, terus dia tuh sok-sokan gitu, saya masih ngantuk menjalan gitu, mohon maaf ya kak, terus tidur lagi di kamar. Parah itu emang dia.
Terus nggak keluar tuh habis itu. Keluar Kak, keluar. Cuci muka mungkin dia, keluar. Habis itu keluar, terus kayak kita tuh sebenarnya gimana ya? Panco gitu Kak di depan kamar. Oke, udah cerita. No, Terus ada Bude Opi tuh. Jagar Pak Lurah. Iya, gitu. ada ini Kak Opi. Terus ada lagi, apa? ada lagi. Apa lagi? Ini lucu Kak. Ya, kan hujan itu Kak, hujan dari pagi itu kan hujan Kak, dari malam sampai pagi itu hujan. Nah, semuanya kan sudah pada keluar nih Kak, kita mau menjalankan sholat subuh Kak. Nah, menjalankan sholat subuh nih Kak ya. Nah, terus kan saya kan sebagai RT, saya bangunkan semua nih teman-teman. Nah, kebetulan kamar si Zaidan ini dekat dengan kita ya kan, satu lantai lah. Udah, coba saya tanya dulu lah ke Pak Lur gitu kan. Ku ketok lah ini kamar si Zaidan Kak. Tok. Ini gimana ini? Hujan deras ini. Apa sholat subuh apa gimana katanya? Udah sholat subuh di kamar masing-masing. Ya sudah, saya informasikanlah kepada teman-teman. Udah semuanya sholat subuh di kamar aja masing-masing. Hujan reda kan. Udah kan. Saya ke kamar lagi, semua juga ke kamar. Nah, saya sudah sholat subuh, saya santai-santai kan Kak, santai-santai. Tiba-tiba saya diketok Kak. Tok. Sama si siapa? Lukman kalau nggak salah. Lukman atau siapa gitu ya, lupa saya, bukan Lukman kayaknya. Terus Hafiz, kamu dipanggil si ini Pak Asdep di bawah. Langsung saya, aduh, kenapa? Iya, gara-gara gak sholat subuh kamu di masjid. Waduh, langsung saya, waduh, mati saya Kak, langsung. Terus pada saat saya ke bawah ternyata sudah banyak anak-anak yang tidak sholat subuh. Ya kan informasi dari Hafiz kan? Iya, Hafiz ini parah emang Kak Hafiz. Iya kan, Kan keputusan kamu sebagai lurah. Ya udah, saya juga informasikan ke lain. Udah kita sidang sampai pagi Kak kita. Terus angkat itu ya Hafiz ya, angkat PDU ya Hafiz ya. Angkat PDU ya kita. Iya, terus kita disuruh angkat PDU anak-anak. Jadi itu kita selantai Kak, yang nggak berangkat cuma lantai kita aja. Iya, jadi lantai 1, 2, 4 itu semuanya sholat subuh di masjid. Cuma lantai 3 saja. Semuanya tidak sholat. Termasuk Pak Lurah nih? Termasuk Pak Lurah. Nah, jadi kita dijuluki ini, Wali Songo, Kak. Kok Wali Songo bertujuh? Karena yang tidak sholat 9 orang. Oh, 9 ya? Laporan Pak Asdep ya? Ayo lo dilaporin ke Pak Asdep nih. Ketahuan gak cuma. Oke. Menarik. Tar. Ini emang si Jamal ya. Oke, next. Membuat keputusan tidak. Enggak, jadi Zaidan ini nama panggilannya emang Jamal apa nama teman-teman aja nih? Akmal. Oh, Nah, kalau anak-anak Jamal, kalau saya manggilnya Jamet. Oke. Parah emang ini saya Hafiz Kak. Dari pertanyaan dari Azhara, ada yang pernah cinlok? Sekali saya nih. Silahkan Bapak Hafiz bisa menjawab dengan secara deskriptif sampai sekarang bagaimana hubungannya, kira-kira kedepannya bagaimana. Kok gitu kamu? Kamu. Tapi enggak sih, pertanyaannya kan ada apa enggak itu. Kalau mau dijabarin lebih langsung silahkan, kita kepo juga sih soalnya. Kayaknya nggak usah dijabarin sih Kak ya, cuma bilang ya ada gitu. Oke, spill nama aja deh. Spill nama. Tuh kata Kak Opi, Bimo tuh cilok juga, hayo ngaku ya. Bimo ini gimana kabarnya? Apakah masih tetap apa gimana? Enggak, sekarang kan kamu dulu. Oh gitu. Oh ya, Hafiz dulu. Ya, alhamdulillah berjalan dengan lancar dan mulus. Alhamdulillah. Kebetulan kemarin bulan apa ya? Bulan Februari. Ya, pulang saya, ketemu juga. Oke. Mau sama siapa tuh? Jangan dong. Janganlah. Provinsinya aja mungkin ya. Jangan provinsi. Itu sudah ketebak, soalnya kan satu dari provinsi. Tahu lah. Ya kan tiap provinsi kan punya 2 perwakilan kan?
satu cowok satu cewek Kak. Jadi ceweknya juga tahu Kak. Astaga. Amin, amin. Amin. Doain sampai Amin. pelaminan. Amin Bunda. Bunda Opis. Amin. 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 Selain Hafiz apa lagi? Banyak Kak, banyak. Oh, banyak. Banyak. Bimo. No, kata Bude tadi. Matt gimana Bengkulu, Matt? Pantau. Parah kau, Wis. The spill loh, astaga luar biasa. Enggak. Ini bukan cinlok, Kak. Jadi Lebih kapan hari itu sore itu si Hafiz ini parah, dia nakal, Kak. lu kok aku. Kelihatan sih emang. Iya, Hafiz ini emang nakal dia, Kak. Lihat-lihat cewek sukanya. Lu. Oh. Ya. Terus kalau ada cewek cantik malah gitu, dia suka gitu, Kak. Iya. Tidak Kak, enggak, ini pembohongan publik ini. Enggak Kak, yang pertama kali lihat tuh dia. Oh gitu, lempar-lemparan ya. Iya. Tapi pakai nama saya, emang dasar. Ini nggak tahu lah yang benar yang mana nih. Kalian aja. Bentar, kita cari pertanyaan lagi. Oh ya Kak, gini, sambil cari pertanyaan, saya mau cerita. Sebenarnya Jamal ini bukan salah satu anggota dari kita berdua. Loh, Oh, keren sih itu. Iya Kak, jadi tadinya tuh saya, Bimo, sama ada Falih Kak, ada Falih. Nah, kita bertiga ini selalu main. Nah, Jamal ini beda apa namanya? Beda regu lah sama kita. Iya. Beda tim. Nah, terus pada saat itu kan memang kita suka diganti-ganti Kak. Nah, tapi saya sama Bimo tuh nggak pernah diganti-ganti, mesti selalu pasangan saya sama Bimo. Nah, kebetulan pada saat itu Falih lagi sakit Kak. Falih lagi sakit, digantikanlah sama si Jamal. Nah, dari situlah Jamal langsung masuk ke tim kita. Gitu Kak. Jadi memang sangat aneh. Tiba-tiba. Ya benar sih, karena waktu itu saya juga dengar kalau yang tim 3 itu ada Kalimantan Barat juga, cuma saya nggak tahu dia di tim Tumbuh apa tim Tangguh gitu. Tim Tumbuh ya. Sama ini Bali juga kalau nggak salah ya, diganti juga nggak sih? Iya, Bali juga. Bali itu jadi kan kalau setiap tim itu kan ada pengibarnya sendiri-sendiri, maksudnya pengibar A, pengibar B gitu Kak. Jadi ada regunya masing-masing ya setiap tim. Iya Kak. Jadi misalkan tim Tumbuh ada pengibar gitu. Saya pengibar B dulu. Terus ketika gladi apa ya dulu finalnya? Gladi Kotor apa gladi apa sih, Wis? Latgab ya? Latgab. Latgab itu saya sama Hafiz sama si Bimo main full Kak. Oh, jadi Kita iya main sih, full. Latgab kan udah sama kakak-kakak dari ini kan. Full banyak kesalahan. Nggak apa-apa. Ya, Hafiz ini kena marah pelatih terus nggak si Hafiz ini gara-gara si Hafiz, Pak. Kita bertiga kena pusat tuh gara-gara si Hafiz. Oh, pusatnya Tapi- bertiga apa seangkatan? Seregu itu. Ya, bertiga Kak. Pengibar Bertiga, selalu Kak. salah. Pengibar salah. Betul. Itu sumbernya satu orang tapi. Iya, si Hafiz. Apa lagi, Kak? Jadi Kak, setiap Kacau. posisi itu Kak kayak mempunyai tantangan masing-masing. Kayak pembentang itu benderanya tuh harus lurus, nggak boleh kayak kerucut atau gimana, bentuknya nggak boleh sampai kayak miring gitu Kak. Begitu pun pengerek pas sampai ujung. Gitu. Kalau yang Bimo kan dampok nih Kak, itu Bimo sering kena marah sama pelatih, sampai pelatih bilang gini, kamu kalau sempat nggak nepati patok, kamu saya ganti gimana gitu sampai itu kayak ancaman berat banget gitu Kak. Jadi semenjak Iya. Jadi pressure bisa, duluan ya. ya Iya, bisa berasal untuk berubah gitu Kak. Tapi sempat waktu latihan gladi kotor Kak, gladi kotor di istana itu patok nggak jelas Kak gitu. Jadi patokannya ini ke kambat sama rumputnya. Yang kedua, kami kan nggak boleh nginjak rumputnya Kak. Oke. Karpet gitu Kak. Jadi pas
pas tanam di kaki itu tuh nggak terasa patokan itu yang mana ada kambat sama yang ikarnya gitu Kak. Jadi sering di sana kena marah, kamu fokus, kalau nggak kamu saya ganti nih, walaupun amin berapanya kamu saya ganti bisa ini katanya. Gitu Kak. Tapi itu jadi acuan juga Kak, kalau Bimo harus bisa sesuai dengan patokannya gitu Kak. Mantap. Oke, Memang next question. mantap. Nggak tahu dari mana nih. Apa tips and trick? Oke, mungkin ini berlaku untuk semua calon paskibraka, baik itu kabupaten, provinsi, dan nasional yang saat ini sedang berjuang untuk bisa mengibarkan merah putih di tahun ini. Ada nggak tips-tips dari kalian bertiga? Harus ngapain? Harus perkuat di mananya? Pokoknya tips-tips lah untuk mereka. Dari siapa dulu? Jamal. Ya, Pak. Met. Oke, saya tips menjadi dan trik menjadi paskibraka nasional. Yang pertama niat ya Kak. Jadi semua itu bisa karena adanya niat dan kemauan. Kalau dari itu kita harus melakukan usaha lahir dan batin ya. Jadi kita harus berdoa dan berusaha terus kayak kan kita ada materi wawasan kebangsaan, bahasa Inggris, psikologi dan lain-lain itu memang benar-benar harus kita pelajari dengan baik. Terus kayak PBB, fisik itu harus benar-benar kita latih. Terus kalau kan saya muslim nih Kak, jadi ya sunnah-sunnah itu dijalanin lah, sholat 5 waktu di masjid seperti itu. Banyakin berdoa lah dan minta doa harus tuh orang tua. Paling itu sih Kak. Manjada wajah, siapa yang bersungguh-sungguh maka akan mendapatkan. Commute ya tadi. Iya. Oke, next Bimo lagi. Oke, buat penerus adik-adik, buat adik-adik mungkin yang dua-dua, itu intinya jangan lupa tetap berusaha. Udah usaha, udah berjuang, udah berusaha semaksimal mungkin, itu hasil itu terakhir gitu Kak. Jadi sama kayak yang dibilang Akmal tadi Kak, manjadah wajadah. Siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkannya gitu Kak. Jadi buat adik-adik kayak nggak lulus di kota, provinsi maupun nasional, itu mungkin ini paskibraka ini cuma langkah awal buat adik-adik semua gitu. Ini bukan untuk menjalin masa depan adik-adik juga gitu. Yang titik puncaknya adik-adik itu ya tamat SMA dia mau kemana gitu. Kalian mau jadi apa gitu. Di situ baru terbuktinya kalian berguna bagi nusa dan bangsa gitu kan. Kayak ingin jadi TNI, Polri gitu kan. Itu kan butuh perjuangan juga Kak. Jadi paskibraka ini ya ada juga keuntungannya bergabung di dalam organisasi paskibraka gitu Kak. Kalau kita bergabung di organisasi paskibraka itu kita bisa udah mempunyai pembekalan yang mengarah juga seperti seleksi TNI dan Polri gitu Kak. Di situ keberuntungan bagi yang lulus paskibraka ya. Jadi bukan berarti yang nggak lulus paskibraka itu nggak dijamin juga hidupnya gitu Kak. Semua itu udah ada takdirnya Kak. Sebelum kita lahir kita udah mungkin yang beragama Islam itu garis tangan itu sebelum lahir udah ada gitu Kak dari Tuhan Yang Maha Kuasa gitu Kak. Enggak ada suara Kak. Termute Kak. Oke, Hafiz next. Oke. Untuk pesan-pesan buat Capika, maupun anak paskib atau tidak itu semua mendapat kesempatan yang sama. Buktinya saya pun yang bukan anak paskib, tapi alhamdulillah bisa lolos hingga nasional. Jadi jangan pernah minder dengan salah satu anggota anak paskib yang gagas segala macam. Jangan pernah takut karena semua mendapatkan kesempatan yang sama dan ada jalannya. Tetap semangat dan apapun yang akan tetap yakin, karena keyakinan itu yang membuat kamu semangat hal tersebut. Jangan pernah mendengarkan kata-kata orang lain, lakukanlah, dan yang tahu tujuan itu hanya kamu dan yang tahu impian itu
hanya kamu dan semua kemampuan yang tahu hanyalah diri kamu. Jadi kembangkan diri kamu, jangan sampai ada bakat-bakat yang terpendam di diri kamu. Semua bakat bisa menjadikan jalan rezekimu dan jalan prestasimu. Gitu. Mantap. Nah, ini ada yang komen juga. Doa tanpa usaha adalah bohong, usaha tanpa doa adalah sombong. Ya, bener banget, bener. Betul. Oke, next ada pertanyaan mana tadi dari kamu nggak bisa dibagi ya? Mana nih? Fis. Apa? Jam berapa di sana, Fis? Jam 5.15 gue. Oh, ini WIB semua kan ya? Ada yang nanya WIB. ini nggak? Bima berapa? Apa? Bima jam berapa di berapa? sana, Bima? WIB kan? Ya, jam 5.15. Oh, sama. WIB semua kan ya? Iya, WIB. Oke. Selamat berbuka puasa. Ada Buat yang nanya teman-teman di tengah. katanya berapa tinggi kakak-kakak katanya. Oke. Berapa tinggi, Kak? Kemarin spill ya. Kalau kemarin kan saya nanya sama yang pengibar pagi, katanya pengibar 3 orang itu harus memiliki tinggi yang sama. Apakah betul? Kita buktikan sekarang. Kalau Coba. kalau habis berapa tinggi, Bis? Kalau aku tinggi 179. Oke. Kalau Saya 177 berapa ya, Kak ya? Beda-beda itu pengukuran. Enggak, yang di Tapi- nas aja, yang di nasional aja terakhir. waktu di nasional kemarin, Waktu di nasional saya malah 175, cuma 175 saya. Ya udah itu. kalau Bimo Kak sama Hafiz sama Kak gitu Kak. Jadi Tinggi kita beda jauh nggak? Tapi Kak intinya Kak, kalau walaupun tingginya Enggak. berbeda, itu kayak pecinya tuh kayak bisa mematokkan semuanya gitu Kak. Maksudnya Hmm. pecinya tuh kayak hampir berapa senti ya? 5 Nggak tahu. senti ada deh. Ada mungkin. Jadi di situ Kak kayak bisa diatur Kak. Jadi kayak kelihatan sama tinggi semuanya gitu Kak. Kalau Bimo Apalagi sendiri beda. 178 179 gitu. Apalagi cuma beda 2-3 senti ya. Iya Kak. Iya. Gitu, Kak. Nah, ini nih. Ini pertanyaannya out of the box nih. Tebak skor futsal Thailand versus Indonesia. Aduh. Kapan main? Ini mohon maaf nih ya. Kita lagi tidak live sama Mbak Rara, jadi kalau yang kayak gini nggak paham ya. Mandalika kan. Oke, saya izin buka puasa dulu ya. Silakan dilanjut aja pertanyaannya. Oh, sudah buka, Kak? Oh, silakan. Kak. Di Selamat berbuka waktu Indonesia Tengah udah buka. Jadi mohon maaf saya off kamera dulu. Silakan baca-baca komen aja. Ya Pak, Ya, selamat Pak. berbuka puasa. Selamat berbuka puasa. Itu Jakarta sekitarnya ya? Iya. Aku enggak, Kamu buka jam berapa kau, Bimo? Kalau di sini jam 6:26. Wih, jam 6. Kok lama banget? Jam 6:26. Sahurnya pun lama juga gitu kan. Sampai jam 5 kurang lah sahurnya. Wih, gila. Kok bisa gitu ya? Itu udah sahur. Oke. Itu udah bukan sahur, sarapan itu. Met, berapa, Met? Jam berapa, Met? Aku jam berapa ya? Jam 40-an. Kamu berapa, Bis? Oh, aku jam 5.35. Bentar lagi dong. Lagi, Iya. Bis. Ini ada pertanyaan dari siapa tadi tuh? Lupa aku. Bentar. Iya, ada yang tanya di masalah seni katanya. Ada yang tanya keran itu, air keran. Iya, air keran. Si Hai Zain siapa itu lupa. Pernah minum Ki- air keran nggak? Nah, aku dulu Siapa nih? Yang jauh siapa? Kau. Soalnya aku yang paling sering. Jadi gini, teman-teman. Kan memang kita kan pada saat latihan itu kan panas banget kan ya. Panas sekali kan siang-siang. Nah, dan kita itu mendapatkan air minum tuh memang sudah ada waktunya. Jadi kayak jam istirahat gitulah kita baru mendapatkan minum. Nah, tetapi karena kita itu memakai double masker
dan panas suasananya, ya disitulah rasa haus pun keluar. Nah di situ saya selalu izin ke pelatih, izin Kak, ingin ke kamar mandi, mau buang air kecil. Nah di situ saya Padahal tidak pergi buang minum ya. padahal saya minum air keras. Iya, intinya kayak gimana ya? Kayak waktu jogging fisik pun kita pakai masker gitu kan. Jogging, Double masker terus. fisik ya, semuanya pakai masker. Kegiatan boleh lepas masker tuh saat ya udah di kamar masing-masing gitu. Di kamar masing-masing. Minum air beneran kok, minum air keran. Bis. Pengalaman nyanyi waktu pelantikan BPIP gimana? Pertama itu kan aku suruh si Akmal juga itu. Akmal yang nyanyi, dia udah standby mic di belakangnya gitu. Pas aku nyanyi, pas aku berdiri, Pak Presiden kan balik tuh. Pas dia balik, untuk semua gitu kan. Itu nggak apa lagi, dia balik lagi. Aduh, gila. Malu aku. Yang berani bernyanyi di depan 2 presiden dan gagal itu cuma kita doang. Gigi kan? Gagal total sih, gila. Dan itu kalian menyebutnya suatu kebanggaan ya? Enggak bangga, Kak. Bukan bangga. Tapi berkesan, jangan salah. Itu pasti Berkesan. Oh iya, berkesan. Sampai Iya, pelatih sampai ngomong gini, Kak. Kalian kalau nggak hafal, izin ya pelatih. Kalian kalau nggak hafal lagu ini, kalau kalian malu-malu atau bata-bata, pas nyampe asrama saya gulingin kalian. Aduh, bahaya itu. Tapi untung pas di situ nggak ada pelatih ya? Cuma pembina aja Iya, kan, Kak Irwan kan? Iya, pembinaan. Nggak ada. Gulingin. Aman. Ya. Padahal si Bimo ini udah nyanyi, presiden udah balik badan terus karena kita diem doang balik lagi. Betul. Enggak, logikanya gini, aku kan belum hafal lagu. Lagu itu baru dikasih pagi-pagi jam 9. Jam 9 pagi itu dikasih lagunya. Disuruh ngapal kan? Oke. Ngapal. Siangnya kita disuruh langsung ke istana gitu. Pas langsung di sana, aku kayak lagi-lagi baca-baca lirik gitu sama macam. Jadi pas dah terakhir acara kan disuruh nyanyi. Itu pas bait awal awal gitu. Pas udah pertengahan, aduh kayak lupa aku, kayak seolah-olah aku nyuruh kalian nyanyi gitu. Kalian nyanyi, diam-diam aja gitu. Ternyata yang dua nggak hafal juga. Enggak apa juga. Aduh, kocak. Nah, si Farhan muncul nih, tadi diceritain kan? Nah, muncul nih si Farhan. Jadi si Bimo itu ngomong ke kita untuk semua, langsung dia kan kasihkan mic ke kita. Nah kita diam saja Kak, nggak ngerti dia mau nyanyi apa. Si Bimo ini juga nggak ngelanjutin, dia malah diem aja loh. Iya. Abis itu kan hening Kak. Dibilang sama Pas Pampres, udah. Iya. Panik ya? Untuk semua, abis itu hening. Kak, pulang dari sana gemetaran nggak? Aduh, ini kena lagi nih, kena. Abis kita dibuatnya pas sampai asrama gitu Kak. Tapi alhamdulillah ini nggak kena Kak ya? Nggak kena alhamdulillah. Pas Nggak jadi. Aman. Jadi. Aman. Oh, ini ada yang join dari senior juga nih. Ada ini dan ini dan pengibar juga Hersa ada 2017 kalau nggak salah ya. Ada saya juga punya teman Kak. Itu dia namanya Raffi. Dia tuh Pasnas tahun 2019. Oke. Mewakili Banten. Tahu, dia itu teman kecil saya Kak. Teman kecil. Kok bisa berpisah? Nah, gini Kak, saya tuh sebenarnya tuh asli Banten. Saya tuh kelahiran Banten. Nah, saya pindah sekolah ke Jawa Timur. Nah, pada saat tahun 2019 saya kan nonton pengibaran tuh. Saya kaget kan. Wih, siapa tuh yang di tengah kan? Terus saya lihat kok kayak pernah lihat gitu. Terus pada saat lihat bed kan bednya disorot. Terus ini Raffi perwakilan. Wih. Wah, teman kecil gitu. Tapi ini masih kontek-kontekan sampai sekarang. Masih kontek-kontekan. Di DM tapi. Ada Adelia Karenina, ini banyak banget yang pasnas senior nih join. Hai Kak. Hai Bang.
Ini generasi terbaru nih. Sebelum mereka lengser, beberapa bulan lagi akan lengser. Kalian ada rencana reunian nggak sih kalau diizinkan buat upacara di Istana Pagi? Kabarnya ada undangan, Kak. kabarnya kalau Ada. misalnya kondisi aman itu ada undangan dari Bu Deputi ya. Deputi BPIP tapi Deputi BPIP. Iya. Kami kan angkatan pertama, baru dilantik angkatan pertama. Duta Pancasila. Jadi anggota BPIP Kak. Jadi nanti diundang langsung sama BPIP itu ya? Kabar. Itu katanya tergantung kondisi Kak. Ya, kita berdoa saja lah, semoga intinya vaksin semua dulu lah. Kalian udah pada vaksin belum? Sudah, Kak. Udah 3 kali? Belum. Terakhir vaksin Menpora itu. Terakhir vaksin di Cibubur Pak kita, Kak. Bertiga semua vaksin di sana. Oh iya Pak, itu vaksin yang kedua ya? Iya. Iya. Tanggal berapa? 9. 9. Tanggal 9 Agustus. Apakah berefek ke kalian vaksin keduanya? Tidak ada Kak. Karena kita sore langsung. Kita langsung biasanya latihan atau sorenya itu. Sore kita langsung Ya, latihan. jadi pas setelah vaksin tuh ada yang jatuh ya? Ada yang pingsan ya? Oh, Nggak tahu aku. Kabarnya Nggak tahu sama-sama ada nggak tahu. yang tumbang Kak gitu. oh ini bukan yang hari pertama latihan. Hari pertama latihan ya? Kalau hari pertama latihan ada si Nabila Maluku tuh, tumbang dia. Ini juga kan yang kena engkel itu siapa yang pembawa baki sore kalian? Yang kena engkel. Kiara kan? Hah? Kiara? Iya, kalau pembawa baki Kiara. Kiara kan waktu latihan hari pertama kan katanya kena engkel juga. Aku nggak tahu. Aku malah lebih tahu saya. Kita tidak tahu karena kita fokus latihan. Iya, Kak. Iya Kak, yang rata-rata tuh yang tumbang tuh perempuan. Nah, saya berpikir kayaknya laki-laki ini pada gengsi, ingin tumbang, mereka tidak mau. Malu ya? Malu Kak? Enggak malu kalau teman-temannya tumbang terus yang nolongin kayak Hafiz ini malah disyukurin kayaknya ini. Enggak. Oh enggak ya. Enggak Kak. Enggak, kalau mau tumbang yang mending ngomong lah daripada tumbang kan. Mending ngomong sebelum itu. Oh iya. Tapi gini Kak, kita pernah diomongin. Tapi ada yang berkesan Kak waktu kami penurunan itu waktu Volume suaranya kedengeran nggak sih? Hanya terlalu kecil, Bim. Halo cek. Oke. Jadi Kak ada hal yang berkesan nggak waktu kami penurunan Kak? Di situ penurunan kami hampir dinyatakan kalau misalnya nggak cepat kita melakukan itu hampir dibilang gagal gitu Kak. Oh. Jadi waktu penurunan itu cantolannya itu apa? Itu talinya itu kan siapa yang ngasih si Akmal ya? Ya, Akmal ngasih langsung sesuai dengan ajaran pelatih. Pas dikasih, Bimo kayak merasa kayak tali ini kayak keras kayak gimana ya Kak? Kayak ngilang gitu Kak. Kelilit. Di sana pas pertengahan lagu Bimo lihat ke apa namanya yang bisa dilihat dari kamera. Oh ini dari TV besar itu LED. Ya gitu Kak. Bimo lihat dari sana, Bimo kelihatan bendera tuh lagi kelilit gitu Kak. Bukan bendera Kak, talinya Kak. Talinya kayak huruf S gitu Kak. Pas kami udah ngasih udah bait terakhir kan itu ada pengambilan tali Bimo dari Akmal. Di situ bendera itu tambah kelilit Kak. Tambah kelilit dari talinya si Hafiz Bimo ambil keduanya. Jadi tali kedua itu Bimo ambil, Bimo putar sendiri Kak. Bimo putar sendiri langsung Bimo kasih ke Hafiz lagi. Baru langsung Bimo kasih ke Akmal. Jadinya
pas waktu pembentangan di detik-detik terakhir, waktu menit-menit terakhir apa Kak, waktu lirik terakhir waktu lagu Indonesia Raya gitu Kak. Tapi walaupun ada jeda ada berlebih sedikit Kak, agak terlambat dikit gitu Kak. Jadi karena Bimo keburu mutarnya tali dulu, di situ kayak ada sedikit apa Kak, sedikit jedanya, kayak lama agak duluan berhenti lagu daripada pembentangnya gitu Kak. Tapi di situ Kak, kami kayak pas pulang itu kami kayak ngerasa kayak sedih-sedih haru gitu Kak, sampai Pak Kasogartap bilang gini, dia kayak gimana Kak, kayak merinding lihat waktu penurunan gitu Kak. Selama ini kan yang terkenal kan selalu yang biasanya kan bukannya gimana Kak, selalu yang di pagi gitu Kak. Sebenarnya itu kan mau pagi mau sore itu sama gitu Kak. Betul. punya sama tantangan sendiri, punya sama risiko masing-masing gitu Kak. Di risiko pagi risikonya ini gitu. Di risiko sore juga kayak ada angin, misalnya anginnya keras atau anginnya cukup kencang, itu kan juga susah bagi pembentang gitu kan. Jadi ya buat mungkin pesan ada buat adik-adik, Bimo kan sempat masuk ke rumah sakit Kak. Masuk UGD Kak. Hamin 2 sebelum Hamin 2 atau Hamin 1 tuh Kak, Bimo diimpus karena kekurangan apa tuh Kak, daya tahan tubuh Bimo melemah gitu Kak. Imunnya ya penciuman Bimo nggak terasa, itu sebelum swab tuh Kak. Penciuman nggak terasa, batuk, flu seluruhnya Kak, panas gitu. Akhirnya dikasih suntik untuk penambahan vitamin untuk daya tahan tubuh sampai pagi gitu Kak. Pas swab sore itu Bimo kayak gimana ya, melakukan segala cara, kayak orang bilang kayak pakai minyak angin, minyak kain putih, pakai balsam yang lain-lainnya gitu Kak. Dan alhamdulillah Bimo masih dinyatakan negatif gitu Kak. Itu paginya Bimo pengumuman, Bimo kayak gimana ya Kak, kalau Bimo udah ada rasa kayak Bimo tuh kan kayak sering latihan di sore gitu Kak. Jadi kayak kalau misalnya sempat Bimo latihan penaikan di pagi, itu dibilang-bilang Bimo kayak nggak sanggup gitu Kak. Soalnya daya tahan tubuh Bimo kayak masih berproses. Ya, masih belum siap Kak gitu Kak. Jadi Bimo istirahat di kamar siapa Pis? Yang kamar di aula apa? Di sana tempat yang cewek make up. Oh iya, itu ada kita disediakan kamar gitu Kak. Iya, disediakan kamar gitu Kak. Di situ Bimo istirahat gitu Kak. Pas jam 2 bangun, alhamdulillah fresh gitu Kak. Tapi hal yang menarik sih Kak, bendera itu sih Kak. Izin mau puasa dulu ya. Udah buka. Ya udah. Silakan. Izin dulu, bentar. Ini masih mau lanjut apa diudahin aja? Lanjut aja nggak apa-apa. Enggak, kalau masih mau ngobrol-ngobrol saya lanjutin. Tapi itu Kak, kalau misalnya lanjut aja nggak apa-apa Kak. Suaramu kecil, Bim. Suaranya Bimo kecil. Tapi itu juga Kak, feeling itu juga ditentukan juga Kak gitu. Jadi kita harus bisa bermain dengan feeling. Kayak itu kan tadi kan itu kan kita pertama itu kan betul ada tandanya gitu Kak. Tapi waktu Bimo kayak pejam mata Kak, itu alhamdulillah pernah sampai pas dengan patokan itu Kak, karena feeling itu Kak. Jadi kalau latihan di kota itu biasanya kan nggak ada pakai patokan gitu Kak. Patokan nggak ada garis-garis itu. Tapi kalau di sana itu semuanya alhamdulillah kami ada patokannya gitu Kak. Jadi di pengereknya ada patokan, di semua posisi itu ada patokannya gitu Kak. Jadi kayak gimana Kak? Selain patokan, kita juga harus memiliki feelingnya gitu Kak. Mau dalam segi berbaris maupun yang lain gitu Kak. Oke, ini pertanyaannya nggak bisa habis sih sebenarnya ini, tapi ada beberapa yang untuk dijawab secara tidak langsung. Ini yang top, yang paling banyak like-nya sampai 10 like-nya ini. Kak Bimo udah punya pacar belum? Kayaknya tadi udah ya.
Terus Paskibraka ini pertanyaan ini yang paling atas loh, ini sampai paling atas di sini. Udah, nanti dijapri aja Kak Bimonya. Asik. Masuk. Kalau punya pacar sampai sekarang ya belum Kak gitu. Oke. Gimana ya Kak? Soalnya yang nonton banyak kan, jadi ya belum Kak. Soalnya Bimo lagi kayak ingin fokus dulu ke apa yang Bimo inginkan gitu Kak. Jadi kayak seolah-olah kata orang ya kalau punya pacar tuh seolah-olah ingin penyemangat hidup. Kalau Bimo bukan Kak. Kalau punya pacar kayak bertambah beban hidup gitu Kak gitu. Jadi kayak makanya kalau punya pacar jangan dinafkahin. Bahaya itu. Oke, terus Jadi Paskibraka harus kelas 10. Ya betul. Jadi kelas 11 nggak bisa. Kalau provinsi dan nasional ya, tapi kalau di kabupaten itu ada beberapa kabupaten yang masih membolehkan kelas 11. Nah, kalau di kabupaten kalian masing-masing diperbolehkan apa enggak? Boleh Kak? Boleh kelas kita kan kalau seleksi itu kelas 10, kalau pelatihan itu kelas 11 Kak. Jadi sebenarnya umur berapapun itu boleh kalau asalkan kelas 11 kayak di siapa namanya? Di Jogja itu berapa, Fis? Dia umurnya, Fis? Itu dia 19 ya? Iya, dia 2001 kayaknya, Kak. 2001 atau 2002 dia? Iya, kayaknya 2001 2002. Kalau 2002 berarti tahun ini 20 dong. Iya. Kan 2022. Enggak sih kayaknya. Kayaknya 2004 kayaknya deh, 2004 2005 gitu. Enggak, Kak. Emang bener itu dia paling tua, Kak. Dia tuh dulu malah kayaknya 2001 deh, Kak. Dia tuh 19 dulu umurnya. Oh iya, kan kalian kan mengibar tahun lalu ya. Oh iya, sorry. Iya. Iya. Oke. Buat sendiri. Jadi boleh untuk di Grobogan boleh kelas 11 untuk 3 kabupaten tok tapi ya. Iya Kak. Gimana? Untuk di Kabupaten Grobogan paskibrakanya boleh kelas 11 tapi hanya sampai level kabupaten aja. Bukan seperti itu, Kak. Maksudnya kita emang kalau seleksi kelas 10, kalau pelatihan emang kelas 11. Enggak, jadi di beberapa kabupaten masih memperbolehkan kelas 11. Kalau kalian kan ikut seleksinya kan kelas 10 nih. Iya, betul Kak. Tapi untuk beberapa kabupaten itu masih memberikan keringanan untuk kelas 11 juga diperbolehkan. Iya Kak, di Kabupaten Pasuruan boleh Kak. Pasuruan boleh. Terus di Payakumbuh bagaimana? Selama ini Kak nggak pernah kelas 11 gitu Kak, tapi selalu kelas 10 gitu Kak. Kelas 10 betul. Nah, karena memang ada beberapa daerah yang masih mentolerir untuk ini. Tapi memang juga kurang tahu kabarnya tahun-tahun sebelumnya mungkin 10 tahun yang kebelakangan mungkin pernah kelas 11 gitu Kak. Kalau di Grobogan tidak berarti ya? Pure semuanya kelas 10? Iya, kelas 10 Kak. Oke. Tapi sebelumnya main di sini sempat kemarin tahun 2020 itu karena emang bener-bener pandemi, jadi yang pengibar tahun 2019 tuh dijadiin pengibar tahun 2020 Kak, sama ada tambahan 2 orang dari 2020. Oh, di Kota Payakumbuh juga. Jadi yang tahun sebelumnya gagal mengibar diberikan kesempatan untuk mengibar tahun berikutnya begitu ya. Tapi bukan seperti itu Kak. Maksudnya mengibarkan 2019 kemudian mengibarkan lagi tahun 2020 gitu Kak. Oh, jadi 2 kali mengibar seperti itu ya? Iya. Oke. Tapi sama dengan yang di nasional juga seperti itu Kak. Yang sama di tahun 2020 kan 2019 kan? 2020, iya 2020 yang mengibarkan tahun 2019. Sama, tapi cuma 8 orang ya. Iya Kak, cuma 8 orang. Cadangannya 2. Oh, izin Kak Anjas. Silakan. Kak, ini sampai jam berapa ya Kak? Ini mau persiapan sholat Kak? Iya, makanya tanya tadi. Udah mau diterusnya Pak. Kayaknya udah 1 jam lebih ya? Iya, sudah. Oke, jadi udah kita skip aja pertanyaan lain. Jadi teman-teman mohon maaf yang punya pertanyaan tapi belum dibalas.
bisa langsung bertanya ke kakak-kakak yang di samping ini, langsung ke Instagramnya Hafiz, Akmal, terus Bimo, silakan di follow, silakan bertanya yang mau ditanyakan. Mau tanya ke akun Pas Repindo juga boleh, kita bisa bantu jawab apa yang bisa kita jawab. Oke, mungkin sudah karena saya juga udah masuk salat maghrib. Jatim juga udah buka, yang lain juga udah buka. Jadi yang lain juga udah menjelang buka, jadi terima kasih banyak atas waktunya. Jangan bosan-bosan ya kalau next kita mau undang lagi buat live lagi. Siap, Pak. Oke. Semoga semua yang dicita-citakan tercapai dan semoga tahun depan, tahun ini ya, semoga tahun ini benar-benar bisa kita upacara bareng lagi di istana, jadi bisa interview langsung, gitu kan? Amin. Amin. Oke, mungkin udah ya, karena udah mau buka juga di beberapa tempat. So, terima kasih yang sudah bergabung. Buat teman-teman yang sudah bertanya tapi belum dijawab, bisa langsung bertanya ke akun masing-masing seperti yang tadi saya bilang. Oke? Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.